Pemerintah resmi mengumumkan persiapan pemberlakuan new normal dengan protokol kesehatan. Namun belum semua wilayah siap untuk new normal karena masih tingginya angka positif corona. Pemerintah resmi mengumumkan persiapan pemberlakuan new normal dengan protokol kesehatan. Jika nantinya fase kenormalan baru berlaku, maka warga akan tetap beraktivitas secara normal dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan, mengenai dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak. Selasa pagi, Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Idam Aziz, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi stasiun MRT Bundaran HI untuk meninjau kesiapan penerapan fase kenormalan baru. Langkah ini diperkuat dengan menerjunkan pasukan TNI Polri ke tengah masyarakat untuk mengamankan 1.800 titik dan memastikan protokol kesehatan dipatuhi. 1 Juni mendatang, pemulihan ekonomi dengan membuka kembali operasional sektor industri dan jasa akan diterapkan. Sementara untuk mal, pasar, dan toko diperbolehkan buka kembali pada 8 Juni. Presiden Joko Widodo pun meninjau persiapan new normal di Pusat Perbelanjaan Sumarekon Bekasi untuk mengecek supermarket dan toko farmasi yang beroperasi di pusat perbelanjaan. Rencananya Mall Sumarekon Bekasi akan mulai buka Senin 8 Juni mendatang. Sementara itu, menjelang penerapan fase kenormalan baru, angka positif COVID di Jawa Timur masih tinggi. Hingga 26 Mei 2020, ada 3.943 kasus positif, 506 sembuh, dan 301 meninggal dunia. Dengan tingginya angka positif ini, Gubernur Jawa Timur mengaku belum siap untuk masuk dalam fase kenormalan baru. Hingga kemarin, Pemda Jawa Timur masih terus berupaya menekan angka pertumbuhan positif corona. Nantinya jika angka rate of transmission yang saat ini berada di angka 1,32 terus turun, Jawa Timur akan masuk dalam fase kenormalan baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana kesiapan wilayah yang akan menjalani new normal? Apakah sudah waktunya Indonesia menerapkan kenormalan baru? Kami akan membahasnya dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng Fakih. Kami juga sedang menghubungi Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, yang wilayahnya menjadi percontohan new normal. Assalamualaikum, selamat sore, Dr. Daeng. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, Dr. Daeng, kita melihat tren ataupun kurva penularan COVID-19 di Indonesia tidak ada angka turun-turunnya, malah naik 686 per hari ini. Menurut Anda sudah tepatkah new normal ini akan diselenggarakan dalam waktu dekat? Jadi begini, new normal itu perlu dipertimbangkan dan itu rekomendasi juga WHO karena memang COVID ini akan panjang ya sampai ditemukannya vaksin dan obat, sehingga kita tidak bisa terus mengunci begitu kehidupan kita. Tetapi WHO sudah menggariskan bahwa penerapan new normal itu harus ada timing ya pada saat memenuhi indikator atau kriteria epidemiologis atau kesehatan, yaitu begitu infeksi bisa terkendali ya. Kalau pakai kurva epidemiologis itu sudah melandai atau pertumbuhan pasien baru itu sudah mendekati 0. Tetapi begini, perhitungan indikator itu bukan secara nasional. Tetap harus dinilai kawasan per kawasan atau kota per kota atau tempat per tempat. Oke, kalau kita lihat dari 4 provinsi yang akan menerapkan kenormalan baru dan kemarin juga kita lihat langkah Presiden mengambil percontohannya di salah satu pusat perbelanjaan di Bekasi. Menurut Anda seperti apa? Begini, saya data kota per kota tidak tahu persis ya, tetapi kita harus melakukan tahapan-tahapan dengan skala prioritas berdasarkan indikator tadi, sesuai dengan ketentuan WHO. Sehingga daerah-daerah atau kawasan-kawasan yang memang sudah memenuhi indikator atau kriteria itu yang didahulukan untuk diterapkan new normal. Saya melihat ada misal contoh ya 124 kabupaten kota
yang selama ini memang tidak terjamah oleh atau tidak terpapar oleh COVID-19. Mungkin kota-kota tersebut ya itu yang mungkin diprioritaskan pertama untuk melakukan menerapkan new normal. Kota-kota yang lain atau kawasan-kawasan yang lain itu secara bertahap dibuka atau dilakukan kalau indikator kesehatan atau indikator epidemiologis itu tercapai. Jadi untuk wilayah Jabodetabek sendiri belum bisa untuk diterapkan pola hidup normal baru, new normal begitu, Dok? Begini, saya tidak bisa mengatakan bisa atau tidak bisa. Sebaiknya masing-masing kota, ya seperti Bekasi atau seperti Jakarta misalnya, itu harus mempresentasikan indikator epidemiologisnya yang punya, ya perkembangan kurvanya seperti apa. Kalau kurvanya sudah melandai, stabil, itu sudah bisa diterapkan new normal sebagaimana rekomendasi WHO, ya supaya tidak justru mendorong tertular. Tetapi kalau masih tinggi-tingginya seperti Jawa Timur misalnya ya, Jawa Timur ini masih tinggi-tingginya bahkan mendekati puncak, itu tidak memungkinkan untuk diterapkan new normal. Nah, Bekasi ini ya kalau memang mau diterapkan new normal itu harus diketahui betul ya indikator sama kriterianya apakah sudah memenuhi apa tidak. Kalau sudah memenuhi ya silakan dilakukan new normal. Tapi kalau belum memenuhi sebaiknya dilakukan pentahapan mana yang terlebih dahulu dipenuhi sambil menunggu indikator atau kriterianya itu bisa terpenuhi. Kriterianya apa saja yang harus dipenuhi suatu wilayah agar bisa menerapkan new normal ini? Kalau yang direkomendasikan WHO dalam suatu kawasan itu infeksi sudah terkendali. Kalau kita kembalikan pada kriteria atau indikator kesehatan atau indikator epidemiologis, maka kurva dari epidemiologis atau kurva penularan itu sudah turun dan sudah melandai. Bahkan pertumbuhan angka pasien baru positif itu mendekati 0 dan itu sudah stabil, tidak meningkat tajam gitu. Jadi tidak mungkin memang ditekan 100% 0, tidak mungkin, tapi sudah turun pada kondisi stabil dengan pertumbuhan pasien baru itu tidak banyak. Dok, apa yang paling penting diketahui warga dalam penerapan kenormalan baru ataupun new normal ini? Ya, yang paling penting warga harus sadar bahwa new normal ini bukan normal seperti sedia kala waktu kita belum terinfeksi oleh COVID atau belum ada pandemi COVID. Ingat bahwa yang dimaksud new normal ini kita ingin beraktivitas ya sehari-hari dalam suasana di tengah ancaman COVID. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mengubah perilaku kita dalam kehidupan new normal ini, bagaimana kita memodifikasi lingkungan kita, apa lingkungan di rumah, apakah lingkungan di kegiatan kita dalam bertransportasi, atau lingkungan di tempat kerja kita, atau lingkungan di tempat aktivitas kita yang lain, agar perilaku dan lingkungan kita itu menjamin kita tidak tertular oleh COVID-19. Jadi yang dimaksud new normal itu bukan hidup sebebas-bebasnya seperti sedia kala sebelum ada pandemi COVID, tapi kita harus hati-hati melaksanakan protokol kesehatan agar perilaku dan lingkungan kita itu tidak menyebabkan kita terinfeksi oleh COVID-19. Protokol kesehatan sudah disiapkan begitu oleh pemerintah pusat, bahkan akan melibatkan TNI dan juga Polri untuk memastikan masyarakat disiplin. Apakah itu cukup, Dok? Ya, jadi protokol kesehatan itu arahnya ke 3 hal ya. Yang pertama bagaimana cara kita mendeteksi ya secara cepat ya, baik deteksi secara mandiri oleh diri kita sendiri maupun oleh petugas itu betul-betul disiapkan. Dan bagaimana cara kita mencegah protokol kesehatan itu dikerjakan supaya kita tidak tertular. Dan juga protokol untuk menyiapkan kalau pelayanan kesehatan kalau kita tertular oleh COVID. Ini harus memang di lapangan harus dilakukan secara ketat, didisiplinkan ya. Okay. Dan rasanya memang bukan hanya sektor kesehatan yang harus berbicara dan harus berbuat, bukan. Karena kalau sudah menyangkut modifikasi perilaku dan modifikasi lingkungan ya, misalnya lingkungan kerja ya, lingkungan tempat ibadah, lingkungan perkantoran, itu pasti akan melibatkan
sektor-sektor lain atau kementerian-kementerian lain, karena nanti ini harus dibudayakan menjadi budaya kerja, menjadi budaya di kantor, menjadi budaya di tempat-tempat ibadah. Sehingga kementerian seperti Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian itu juga harus mendorong upaya perubahan perilaku menjadi budaya kerja baru bagi kawan-kawan kita yang beraktivitas. Oke, spesifik berbicara soal pusat perbelanjaan, seperti apa skenario yang paling tepat dilakukan kira-kira di sana, Dok? Apa yang krusial, yang paling penting untuk dicermati bersama? Ya, kembali sebenarnya secara umum ya, kembali ke protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan ya dalam hal ini. Misalnya yang berkunjung mau siapapun yang berkunjung, apakah itu pembeli maupun penjual itu wajib pakai masker. Kemudian harus dijaga jaraknya ya. Bisa jadi kemudian antara pengunjung dan penjual itu dipakai tirai plastik misalnya. Betul. Kemudian disediakan tempat cuci baik keluar maupun masuk tempat. Mohon maaf potong, Dok. Soal jumlah pengunjung yang disebutkan dibatasi, seperti apa, Dok? Ini yang memang susah di lapangan ya, susah di lapangan untuk melihat crowded tidak crowdednya. Ini perlu pengawasan langsung di lapangan sehingga keramaian di tempat itu bisa dijaga yang dikatakan memenuhi physical distancing ya. Ini memang tidak mudah ya, tapi harus ada petugas-petugas di lapangan yang betul-betul menjaga supaya kekroditan itu terpantau terus-menerus ya. Dan dilarang untuk kemudian berkerumun, misalnya di satu gerai gitu berkerumun sampai batas-batas physical distancing misalnya terlanggar. Memang tidak mudah membuat kriteria ini ya, tetapi yang paling penting adalah para petugas di lapangan itu harus kerja lebih ekstra untuk mengawasi kepadatan di tempat berbelanja. Baik, kedisiplinan warga salah satu kunci untuk mensukseskan dari new normal ini. Terima kasih Daeng Fakih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini dan juga kepolisian terus berjaga di sejumlah lokasi checkpoint. Ya, penjagaan dilakukan untuk memeriksa setiap warga yang akan keluar maupun masuk ke wilayah ibu kota wajib berbekal SIKM. Setiap warga yang akan keluar dan masuk wilayah ibu kota harus memiliki surat izin keluar masuk. Namun tak sembarangan warga yang diperbolehkan untuk mendapatkan SIKM. Hanya mereka yang bidang pekerjaannya termasuk dalam sektor yang diperbolehkan beraktivitas selama PSBB yang bisa mendapatkan surat izin keluar masuk. Sementara itu, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, hingga saat ini seleksi permohonan SIKM terus diperketat. Memproses tidak kurang dari 132.845 yang mencoba mengisi formulir, kemudian juga sudah selesai 986 dan yang ditolak ada 3.930 dan yang masih dalam pengajuan 22. Ini data sampai kemarin ya. Dan sampai hari terus banyak sekali yang mengajukan, namun yang paling penting harus dipahami oleh warga yang bisa mengajukan surat izin keluar masuk adalah orang yang terkait dengan tugas di sebelah sektor. Warga bisa mendapat SIKM dengan mengakses corona.jakarta.go.id. Selanjutnya, siapkan berkas persyaratan, isi formulir permohonan, cek berkala pengajuan perizinan lalu cetak dokumen. SIKM hanya dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sanksi dikenakan pada dua jenis kendaraan yaitu angkutan antar kota dan pribadi. Angkutan antar kota akan diminta putar balik jika bergerak ke arah luar kota atau dari luar kota ke dalam kota. Sedangkan kendaraan pribadi hanya diperbolehkan antar wilayah Jabodetabek, sementara untuk luar kota harus disertai surat tugas dan surat keterangan sehat serta KTP. Tim Liputan iNews melaporkan.
Bagaimana pengawasan terhadap aturan surat izin keluar masuk Jakarta? Sudah bergabung bersama kami Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sambodo. Ya, selamat sore Mas. Ya, Pak Sambodo, pada prakteknya bagaimana upaya petugas untuk melakukan pengecekan SIKM ini di lapangan? Ya, pemeriksaan terhadap kepatuhan adanya kewajiban menggunakan SIKM untuk memasuki wilayah area Jabodetabek ini dilaksanakan secara berlapis. Untuk pergerakan di Pulau Jawa sendiri ini sudah mulai dari Polda Jawa Timur dan Jawa Tengah, termasuk juga Polda Jawa Barat. Untuk di Polda Jawa Barat sendiri dan Polda Metro Jaya, untuk di ring 2-nya sendiri ada 11 titik pemeriksaan SIKM, mulai dari kilometer 47 untuk di tolnya, kemudian di gerbang tol Cikupa untuk yang dari arah Merak, kemudian juga di arterinya itu ada di Kedung Waringin untuk arteri dari arah Jawa Barat dan arah Kerawang, kemudian di Citra Raya untuk arteri dari arah Banten, kemudian juga termasuk di perbatasan antara Bogor Sukabumi dan Bogor Cianjur. Ini untuk pengecekan SIKM tersebut. Sedangkan untuk di dalam kota sendiri ada 9 titik checkpoint PSBB yang memang sudah existing selama ini. Ini akan kita gunakan juga untuk pelaksanaan pengecekan terhadap kepatuhan adanya SIKM ini. Antara lain misalnya mulai dari Lampiri di Kalimarang, itu Jakarta Timur, termasuk juga di Cakung di Elang Bondol, kemudian juga di Jalan Raya Bogor, kemudian itu di dekat Panasonic, kemudian juga ada di Layang UI, Pasar Jumat, Kalideres, ada juga perbatasan dengan Ciledug. Jadi ada kurang lebih sekitar 20-an titik untuk masuk ke Jakarta sendiri, Pak. Sejauh ini Pak sudah berapa banyak berdasarkan pemantauan warga yang berusaha masuk ke wilayah Jakarta tanpa membawa SIKM dan akhirnya harus putar balik begitu? Cukup banyak, tapi memang hari ini kita baru mulai pendataan secara lengkap, mulai sejak tadi pagi sampai dengan nanti malam, itu berapa perharinya, karena berapa titik kan kemarin sifatnya juga kita masih melakukan sosialisasi, kemudian juga kesiapan aparat petugas keamanan dan sebagainya. Kecuali untuk yang di kilometer 47 dan Kedung Waringin memang dari kemarin malam itu saya monitor memang sudah mulai penyekatan, tapi untuk di titik-titik lainnya baru kita mulai siang ini untuk mulai pendataan. Dan saya pikir jumlahnya cukup banyak. Tadi siang misalnya kami baru mulai penyekatan di Cikupa itu sekitar jam 10, jam 11 siang. Hanya dalam waktu 1 jam saja kita 100-an kendaraan kita putar balik ke arah Merak, ke arah Banten karena mereka memang tidak memiliki SIKM. Di kilometer 47 sendiri saya dengar ada sekitar 800-an lebih hanya dalam 1 malam, tapi nanti datanya kepastiannya bisa dimintakan ke Polda Jawa Barat ya. Okay. Jadi kita bisa memahami bahwa mungkin justru lebih banyak masyarakat yang tidak memiliki SIKM daripada yang memiliki SIKM yang akan masuk ke Jakarta. Kembali lagi di ini sore kita lanjutkan perbincangan bersama Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. Pak Sambodo tadi ada sempat menyebutkan bahwa ada sejumlah warga begitu yang tidak memiliki SIKM. Apa alasan mereka? Apakah tidak mengetahui bahwa memasuki wilayah Jakarta harus membawa SIKM atau tidak sempat mengurus atau seperti apa? Alasannya macam-macam ya. Ada yang memang mereka tidak tahu. Ada yang tidak tahu harus punya SIKM tapi mereka belum tahu bagaimana cara mengurusnya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa mereka sudah coba masuk ke aplikasi yang disebutkan di corona.jakarta.go.id, tapi memang kemarin katanya sempat ada masalah dengan aplikasi tersebut sehingga sulit untuk masuk gitu. Jadi mungkin kita juga berharap juga kepada pemerintah DKI untuk supaya lebih gencar lagi untuk memberikan sosialisasi ini kepada masyarakat, termasuk juga mungkin memberikan kemudahan juga bagaimana untuk mereka bisa mengakses cara memperoleh SIKM ini
mungkin memang selama ini kan bisa lewat online, tapi mungkin ada juga bagaimana misalnya kalau cara mengurusnya tidak lewat online, mungkin ada satu tempat yang memang ditunjuk untuk mengeluarkan SIKM ini. Karena saya yakin juga mungkin ada juga masyarakat yang tidak punya akses kepada internet sehingga kemudian dia bisa mengakses SIKM ini. Jika tidak punya SIKM tapi membawa surat tugas dan juga bekerja di 11 sektor, apakah diperbolehkan untuk lewat, Pak? Itu nanti pertimbangan petugas di lapangan. Intinya kan begini, Mbak. Sebetulnya pemeriksaan itu berdasarkan Pergub 47 2020 itu penjurunya adalah dari Pemda DKI yang dalam ini dilakukan oleh Satpol PP atau Dinas Perhubungan. Kami TNI Polri ini hanya sebagai pendamping. Di dalam Pergub itu disebutkan dapat didampingi oleh TNI Polri. Sehingga sebetulnya yang dikedepankan untuk melakukan pemeriksaan itu adalah dari Satpol PP atau Disub. Nah, mereka lah yang memutuskan apakah memang kendaraan tersebut diperbolehkan untuk masuk Jakarta atau tidak. Oke. Boleh diperjelas kembali metode pemeriksaan, Pak? Apakah dilakukan satu persatu mengingat bahwa jumlah kendaraan yang cukup tinggi dan petugas ini terbatas, Pak? Ya, pemeriksaannya dilaksanakan satu persatu. Oleh sebab itu ya kami juga memohon maaf kepada para pengendara yang mungkin terhambat ketika memasuki titik-titik pemeriksaan karena memang pemeriksaannya itu harus dilakukan satu persatu. Oke, ini yang dikhawatirkan sungguhnya, Pak, menimbulkan titik kemacetan baru, dan apakah memang tidak difokuskan pada misalnya kendaraan yang bernomor polisi luar Jabodetabek dan sebagainya? Adakah metode seperti itu, Pak? Jadi pemeriksaan ini kan juga dilakukan di pintu-pintu masuk Jakarta. Betul. Bagi orang Jakarta, orang Jabodetabek yang saat ini berada di luar Jabodetabek, ketika mereka masuk Jabodetabek kan mereka harus punya SIKM, gitu. Nah, tentu saja kita nanti akan melihat bagaimana ritmenya di lapangan. Nanti kita akan atur. Mungkin terkadang masyarakat melihat, loh ini kok dilepas tidak diperiksa. Ini mungkin adalah misalnya karena antriannya sudah terlalu panjang, sudah terlalu kredit, dan di titik pemeriksaan itu tentu kita akan melakukan upaya-upaya diskresi kepolisian sehingga pemeriksaan SIKM bisa tetap berjalan dengan baik, tetapi juga kelancaran perjalanan masyarakat juga tetap bisa terjaga. Nah, verifikasi SKM-nya seperti apa yang dilakukan oleh petugas, Pak, agar mengetahui ini legit, ini asli, dan barangkali ada yang menyiapkan yang palsu juga? SIKM itu kan ada QR code-nya, Pak. Kalau kira-kira dikhawatirkan misalnya SIKM itu palsu atau itu atas nama orang lain misalnya, kan itu bisa di-scan. Bisa di-scan dengan menggunakan smartphone apa saja, bisa di-scan, nanti hasilnya dia akan menunjuk kepada SIKM tertentu gitu, tinggal dicocokkan saja apakah memang SIKM itu memang betul milik si A yang digunakan oleh si A, jangan-jangan SIKM-nya punya B digunakan oleh si A dan sebagainya gitu. Jadi kan kita, karena di SIKM itu kan ada fotonya, Pak, kita tinggal cocokkan dengan kondisi realnya di lapangan seperti apa. Sejauh ini sudah ada, Pak, mungkin warga yang kedapatan membawa SIKM palsu? Belum ada laporan, tapi untuk kepastian nanti bisa ditanyakan kepada pihak Pemda DKI, dalam arti ini di Perhubungan atau Satpol PP ya. Tapi sepertinya sih belum ada laporan terkait dengan itu. Pak, untuk penjagaan atau penyekatan ini kan sudah dilakukan di 11 titik begitu. Lalu bagaimana dengan jalur-jalur alternatif, Pak? Iya, ada beberapa jalur-jalur memang jalur orang menyebutnya jalur tikus ya, jalur alternatif. Tetapi berdasarkan pengalaman pada saat penyekatan arus mudik kemarin, kita sudah memahami juga, kita sudah mapping jalur-jalur mana yang kemudian dilakukan oleh banyak pemudik untuk melaksanakan masuk ke Jakarta. Nah, di jalur-jalur ini juga kita tempatkan patroli secara mobile yang apabila nanti menemukan kendaraan-kendaraan yang masuk ke Jakarta dari perbatasan di Jabodetabek, tentu ini akan kita lakukan pemeriksaan juga. Di jalur alternatif ini kan banyak mungkin pemudik yang menggunakan sepeda motor begitu, Pak. Apakah juga dilakukan pemeriksaan juga? Iya, sepeda motor juga. Jadi sepeda harus motor. membawa Makanya SIKM memang juga begitu ya? tentu ini iya, karena ini kan tentu juga karena kan yang masuk Jakarta tidak dibatasi hanya pada kendaraan mobil, bahkan sepeda motor termasuk kereta api dan bandara. Jadi ketika orang turun di bandara dia harus punya SIKM. Kalau dia tidak punya SIKM, ya
mau nggak mau dia harus tidak bisa keluar dari bandara, atau kalau mau tidak mau dia akan dievakuasi untuk diisolasi di karantina selama 14 hari di titik-titik tertentu yang memang sudah disiapkan oleh gugus tugas COVID-19. Pak Sambodo, yang kita ketahui kan selama ini tindakannya adalah diarahkan untuk putar balik. Andai katakanlah ada yang nakal begitu, ada yang bandel, tetap mencoba berkali-kali, ditemukan putar balik lagi, ditemukan putar balik lagi. Ada tindakan yang tegas tidak yang disiapkan oleh petugas? Kita akan putar balik lagi, Mas. Sampai capek. Kecuali kalau diputar balik dia melawan petugas, iya. Kecuali kalau diputar balik kemudian dia nggak terima, dia melawan petugas, nah tentu kita siapkan jerat-jerat hukum lainnya kalau dia sampai coba melawan. Tapi kalau dia hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh petugas, kita akan laksanakan itu penyekatan ini secara persuasif, humanis, tapi tetap tidak mengurangi ketegasan kita. Pak, sejauh ini upaya dalam tanda kutip nakal begitu, apa yang dilakukan oleh pemudik begitu berusaha untuk memasuki wilayah Jabodetabek tanpa SIKM? Bagaimana Pak upaya atau pola-polanya seperti apa aja? Ini kan baru hari pertama ya Mbak. Hari pertama kemarin, ini hari kedua kita full murni melaksanakan pemeriksaan terhadap SIKM ini. Sehingga kemudian memang belum ditemukan adanya modus-modus yang lain. Kalaupun mungkin ada ya, mungkin mirip-mirip dengan modus ketika mereka mudik. Ada yang numpang di truk, seolah-olah truk itu ngangkut barang. Mungkin ada yang di bus yang seolah tidak ada penumpangnya, macam-macam. Tapi memang itu kan modus-modus ketika mereka mudik. Modus-modus itu juga kita antisipasi ketika mereka balik. Intinya begini Mbak, ini Jakarta RO-nya, red note-nya itu sudah di bawah 1. Artinya pelan-pelan kurvanya Jakarta ini sudah mulai membaik. Nah, jangan sampai kemudian orang yang saat ini, kemarin kan sudah dilarang mudik, tapi mungkin masih ada ratusan ribu, mungkin jutaan juga penduduk Jakarta yang sudah bisa mudik ke kampung halamannya. Nah, jangan sampai mereka kemudian kembali ke Jakarta, akhirnya kemudian menimbulkan gelombang kedua serangan COVID-19 yang malah menimbulkan lebih banyak korban lagi. Kalau terjadi itu, maka sia-sialah kita selama ini sudah 2 bulan bekerja keras, sudah berkorban ada di rumah, tidak kemana-mana. Kalau kemudian kita harus mulai dari nol lagi menghadapi gelombang kedua yang katanya mungkin jumlah korbannya lebih dahsyat daripada gelombang pertama. Jadi ini tidak bisa oleh hanya aparat Polri sendiri, Pemda DKI ini harus bersama-sama dengan masyarakat. Kesadaran masyarakat yang perlu kita perlukan, kita tumbuhkan. Bagi warga Jakarta yang sudah berada di kampung halaman, please stay di kampung halamannya, tunda dulu kembali ke Jakarta sampai COVID-19 ini betul-betul berakhir. Atau kalau memang Anda mau kembali ke Jakarta, silakan daftarkan diri untuk mendapatkan SIKM tersebut. Baik, terima kasih. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo sudah berbincang bersama kami. Kuncinya adalah taat aturan ya, karena aturan dibentuk tidak untuk dilanggar melainkan untuk ditaati atau dipatuhi.